warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ringkasan materi kemampuan numerikal operasi hitung sederhana yang merupakan salah satu dari materi yang terdapat pada soal CAT di bagian TIU atau tes intelijensi umum. Nah, pertama, operasi dasar. Operasi dihitung dari kiri ke kanan. Jika ada tanda kurung, maka operasi di dalamnya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi operasi hitung itu kerjakan normalnya dikerjakan dari kiri ke kanan. Jika ada kurung, tanda kurung, maka yang dikurungkan itu dikerjakan dulu. Baru selanjutnya yang tidak dikurungkan. Yang kedua, urutan operasi hitung campuran. Jika ada operasi hitung lebih dari satu, misal ada perjumlahan dengan pengurangan, ada perkalian dengan pembagian. Nah, di sini untuk perkalian dan pembagian itu yang paling kuat. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. Perkalian dan pembagian sama kuat dikerjakan dari kiri kanan. Jadi jika ada campuran di situ, ada perkalian dan pembagian, itu sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang perlu didahulukan, kerjakan saja dari kiri ke kanan. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Nah, ini juga sama. Jadi jika dalam operasi hitung campuran ada penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari kiri ke kanan karena sama-sama kuat. Sifat operasi ada sifat pertukaran atau komutatif. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Mau ditukar itu nggak masalah. Perkalian juga sama, A kali B sama dengan B kali A. Ditukar nggak masalah. Sifat pengelompokan asosiatif. Nah, di sini misal ada soal A plus B plus C dengan A plus B itu dikurung, sedangkan C tidak, itu sama saja dengan A plus B plus C yang B dan C dikerjakan lebih dulu kemudian dijumlahkan dengan A. Sama juga terhadap operasi hitung perkalian. Jadi A kali B yang dikerjakan lebih dulu karena dikurung, dikalikan C itu sama dengan B kalikan C dikerjakan dulu, selanjutnya dikalikan A. Sifat penyebaran distributif. Nah, di sini A kali B plus C. Nah, sistemnya ini yang A kalian kalikan dulu B ya. Kemudian tutup kurung, kerjakan juga A kali C. Nah, hasilnya dijumlahkan. Pengurangan juga sama. A kali B itu kerjakan dulu, kemudian A kali C dikerjakan, kemudian hasil dari A kali B dikurangi A kali C. Untuk perkalian, plus kali plus itu plus. Min kali plus itu min. Plus kali min itu min. Min kali min itu plus. Pembagian, plus bagi plus itu plus, min bagi plus itu min, plus bagi min itu min, min bagi min itu plus. Kesimpulannya di sini jika angka tandanya sama-sama bilangan negatif atau bilangan positif, jika dikalikan atau dibagikan, maka hasilnya pasti positif. Sedangkan kalau salah satunya itu negatif, satunya positif, maka hasilnya adalah angka negatif. Teknik menghitung bilangan kuadrat menggunakan kuadrat jumlah dari dua bilangan. Misal, nyatakan bilangan yang akan dikuadratkan sebagai penjumlahan dari puluhan dan satuan. Contoh, 73 kuadrat sama dengan 70 plus 3 dikuadratkan. Kembali ke operasi hitung di sini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, bisa menggunakan persamaan A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Sistemnya ini gimana? Sama seperti tadi. Ini kalau dipisah sama saja dengan A plus B dikalikan A plus B. Jadi A-nya dikalikan A kuadrat, kemudian A itu dikalikan B di sini. Selanjutnya B dikalikan A itu sama dengan A kalikan B. Jadi ada 2 kali A kali B dijumlahkan dengan B kuadrat, B kali B. Ini ya. Nah, di sini kalau dilihat dari contoh yang di atas kita masukkan. Jadi dari 73 kuadrat sama dengan 70 kuadrat plus
Masukkan ya rumus ini ya. 2 kalikan 70 kalikan 3. Di sini ya jelas ya 73. Masukkan A-nya 70, B-nya 3. Kemudian B-nya masukkan lagi 3 kuadrat. Hasil hitungnya 70 kuadrat. 7 kuadrat ini 49. Nolnya dikuadratkan jadi ada 2. Masukkan. Selanjutnya 2 kali 70 kali 3. Jadi 2 kali 7, 14 kalikan 3, 42, nolnya masukkan. Jadi 420. Ditambahkan dengan 3 kuadrat yaitu 9. Hasilnya 5329. Selanjutnya menggunakan selisih kuadrat dari dua bilangan. Contohnya 93 kuadrat sama dengan langkah-langkahnya dari bilangan dasarnya itu kan 93, tambahkan angka 7 sehingga hasil bilangannya jadi 100 agar mudah dikalikan. Jadi 93 plus 7 sama dengan 100. Agar seimbang, kurangkan bilangan yang sama yaitu 93 dikurangi 7 sama dengan 86. Ini persamaan ya, perhitungan dengan persamaan. Selanjutnya kedua bilangan dikalikan yaitu 100 dikalikan 86 adalah 8.600. Kemudian tambahkan hasilnya dengan 7 kuadrat yaitu 8.600 ditambah 7 kuadrat maka sama dengan ini 7 kuadrat 49, maka hasilnya adalah 8.649. Secara umum dapat dituliskan dalam persamaan A kuadrat itu sama dengan A min B kalikan A plus B ya, yang ini ya. Ditambahkan B kuadrat, ini B kuadratnya. Dengan syarat salah satu dari A min B atau A plus B menghasilkan angka 100. Ini syaratnya ya, untuk menggunakan persamaan ini syaratnya harus terpenuhi dulu. Oke, selanjutnya menghitung kuadrat bilangan bersatuan 5. Nah, jadi angka berapapun yang akhirannya 5, tips dan triknya pakai cara ini. Pisahkan satuannya, jadi yang 5 dipisah, 130 plus 5. Di sini selanjutnya kuadratkan puluhannya, selanjutnya ditambah dengan bilangan puluhan. Jadi 13 ini ya, 13-nya dikuadratkan dulu. Kemudian ditambahkan 13-nya. 13-nya pakai lagi. Hasilnya adalah 169 tambah 13. Totalnya jadi 182. Selanjutnya adalah menghitung yang 5-nya. Karena 5 kuadrat sama dengan 25, maka gabungkan bilangan 25 di bagian akhirnya. Jadi 135 kuadrat sama dengan 18.225. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan memiliki penyebut sama, maka cukup lakukan penjumlahan atau pengurangan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap sama. Contoh ini di sini A per D plus B per D min C per D. Ini D-nya nggak usah dihitung ya, langsung A-nya yang bagian atas A plus B plus min C itu dihitung per D. Jika pada penjumlahan atau pengurangan pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya, kemudian dapat dilakukan penjumlahan atau pengurangan pembilangnya. Salah satu cara untuk menyamakan tersebut dapat menggunakan KPK dari bilangan-bilangan pada penyebutnya. Cara lain adalah dengan cara mengkalikan penyebutnya. Tapi itu nanti cukup menyulitkan ya, angkanya pembilang dibagi penyebutnya terlalu tinggi, susah nanti. Lebih baik pakai metode KPK ini. Nah, jadi contohnya ini 1/2 tambah 1/3 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah di sini KPK-nya adalah 12. Jadi 2 ini kalikan 6 nanti ya pembilangnya. Sedangkan yang 3 ini kalikan 4 pembilangnya, yang 4 pembilangnya kalikan 3. Jadi hasilnya adalah 6 ya, yang setengah ditambah 4 yang tadi kalikan 4, kemudian yang 1/4 dikalikan 3 dikurangi 3. Jadi 6 plus 4 dikurangi 3, 6 plus 4 10, kurangi 3 7.
Jadi hasilnya 7/12. Operasi perkalian dan pembagian pecahan. Untuk perkalian tidak perlu menyamakan penyebutnya, cukup kalian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut itu dikalikan. Misal nih contoh, A per B kalikan C per D sama dengan A kalikan C per B kalikan D. Sedangkan untuk pembagian pecahan pertama oleh pecahan kedua ekuivalen atau sama dengan perkalian pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Misal di sini A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kalikan D per C. Jadi ini dibalik ya. Nah, sama dengan kalau perkalian itu langsung kalikan aja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi A kali D per B kali C. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berbagai bentuk pecahan. Diminta hasil dalam bentuk pecahan, rubahlah pecahan yang ada menjadi bentuk pecahan biasa. Selesaikan operasi hitung pecahan biasa tersebut. Jika memungkinkan, nyatakan hasil perhitungan dalam pecahan campuran. Contoh, 1/2 plus 0,1 sama dengan, di sini dirubah dulu ya jadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2 tambahkan ini 0,1 sama dengan 1/10. Hasilnya adalah di sini KPK-nya ya dari 10 dan 2 adalah 10. Jadi yang 2 ini kalikan 5. Pembilangnya 3 kalikan 5, 15. Penyebutnya 2 kalikan 5, 10. Jadi karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal penjumlahan pembilang. 15 ditambah 1 sama dengan 16/10. Di sini ubah ke bentuk pecahan karena diminta hasil berupa pecahan. Disederhanakan, dari 16 dibagi 10 ini ada 1, sisanya 6/10. Ini disederhanakan lagi bisa dengan membagi 2. Jadi hasilnya adalah 1, 3/5. Selanjutnya jika diminta hasil dalam bentuk desimal, rubahlah pecahan yang ada menjadi bentuk pecahan biasa. Selesaikan operasi hitung pecahan biasa tersebut, nyatakan hasil perhitungan dalam bentuk desimal. Contohnya sama seperti yang tadi ya, hanya saja di bagian akhir setelah kita ketahui 16/10 hasilnya, ini langsung saja jadikan desimal. 16 bagi 10 maka pindah komanya 1 ya, jadi 1,6. Bentuk pecahan dan bentuk persen. Mengubah pecahan menjadi persen, rubahlah pecahan dalam bentuk pecahan biasa, kemudian kalikan dengan 100%. Misal, A per B kalikan 100% sama dengan A kalikan 100 bagi B, nanti satuannya persen. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan. Rubah bentuk persen menjadi pecahan, misal ada A persen sama dengan A dibagi 100. Bentuk pecahan dan desimal. Mengubah pecahan menjadi desimal. Rubah pecahan menjadi pecahan biasa, kemudian bagi pembilang dengan penyebut. Hasil pembagian akan terdapat tanda koma. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan. Rubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian sederhanakan pecahan tersebut. Ya, demikianlah penjelasan tentang materi operasi hitung sederhana yang merupakan salah satu dari macam soal dalam tes CAT nanti di bagian TIU atau tes intelijensi umum. Jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa komen di kolom komentar dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.